Selamat pagi saudara netizen yang ada di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Dede Vlog. Oke guys, kali ini aku ingin bikin berita ya guys, berita dan berita lagi guys. Dua berita ya, kalau empat lah ya. Sekaligus langsung dua berita. Nah, ini berita yang pertama ya guys, adalah ketahuan disogok pakai bawang. Polisi ini langsung ditangkap guys. Nah, kenapa guys? Kok bisa disogok pakai bawang nih guys? Biasanya kan sogokan tuh pakai uang guys. Udah pakai bawang guys. Bukan menerima sogokan uang atau benda berharga lainnya guys. Polisi yang satu ini justru ditangkap karena ketahuan menerima sogokan berupa bawang guys. Kasus suap marak terjadi di mana saja. Polisi sering menjadi target suap agar orang-orang mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, tapi ternyata sogokan tak hanya berupa uang atau benda berharga saja guys. Jadi bukan kayak kalau orang-orang itu lebih biasa ya, bukan uang atau wanto ya, buah-buahan juga bisa kan. Salah satu anggota polisi di Senawang, Malaysia guys, contohnya guys, polisi ini diketahui menerima sogokan berupa 2 karung bawang guys. Nah, dilansir dari Joyce, kejadian bermula dari ketika polisi ini menerima kiriman 2 karung bawang. Nah, bawang ini ia dapatkan sebagai suap atau sogokan guys dari seorang petugas pengiriman yang melanggar peraturan pembatasan sosial atau CMCO guys. Nah, guys mungkin ya, setelah ditimbang mungkin ya, ditimbang kayak di mana itu tuh di sini kan ada guys, kalau truk misalnya berat gitu ya, kelebihan muatan didenda ya gitu. Nah, setelah polisi ini mendapatkan 2 karung bawang guys, petugas pengiriman itu malah melaporkannya ke pihak kepolisian guys. Mendapatkan informasi ini, tentu saja pihak kepolisian langsung menindak tegas. Menurut kronologi dari petugas pengiriman, awalnya truk yang dikendarainya diberhentikan sebelum pintu keluar tol Senawang guys. Kejadiannya terjadi pada siang hari guys. Nah, kata perwakilan polisi dari Senawang ini ya guys, seorang anggota polisi meminta kelengkapan surat-surat dari pengendara truk ini guys, dari dia itu ya guys. Setiap truk wajib menunjukkan surat jalan dari perusahaan atau pemilik barang. Karena pengendara ini tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut, akhirnya ia harus membayar sejumlah denda guys. Nah, namun adik-adik membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku guys. Polisi ini malah meminta 2 karung bawang sebagai ganti biaya denda dari tilang ini guys. Pada saat tak terima dengan permintaan tersebut, akhirnya petugas pengiriman itu melaporkannya ke polisi guys. Ini gimana nih? Ini sang anggota polisi sudah diamankan. Menurut hukum yang berlaku, kasus suap ini tengah diselidiki berdasarkan pasal 348 KUHP untuk pemerasan guys, undang-undangnya Malaysia mungkin ya. Nah, jika polisi ini terbukti bersalah guys, ia terancam di penjara selama 10 tahun dan membayar sejumlah denda atau dicambuk sebagai hukumannya guys. Nah, kata si ini ya guys, inisialnya ya guys, kami akan melakukan investigasi menyeluruh dan tidak ada kompromi meskipun yang ditangkap adalah anggota kepolisian guys. Inisialnya iya guys, kalau disebutin ya gak enak ya guys. Nah, aksi sogok dengan makanan seperti ini guys bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya pria bernama S ya guys, inisialnya S ya guys, yang menemukan seorang pria mesum mengintipnya lewat jendela kamarnya guys. Pria itu meminta S agar diperbolehkan masuk guys. Bahkan pria menyeramkan tersebut sempat menyogoknya dengan ayam goreng agar diperbolehkan masuk guys. Oke guys, aduh ini nggak bener guys. Oke guys, kita langsung menuju ke berita guys. Oke guys, kita langsung lanjut ke berita kedua ya guys. Ini lah bikin tak rangkap jadi satu ya guys, biar nggak lama-lama ya. Soalnya kalau sedikit lama pastinya. Oke guys, aku ingin memberitahukan kepada kalian semua ya tentang marak-maraknya COVID-19 ya. Harus pakai masker juga. Pokoknya harus cuci tangan. Dan kayaknya awal tahun ini sekolah sudah masuk ya guys. Pasti kalian gimana? Kalau aku sih biasa saja. Sampah gitu, makan sampah gitu. Bawa semua guys. Ya kenapa gitu bisa ngomong gitu?
Oke guys, ini berita kedua ya guys. Berita kedua ini guys adalah makan sushi tidak segar ya guys. Wanita ini alami halusinasi hingga insomnia guys. Wah, apa yang tahu halusinasi? Halusinasi itu kayak gimana ya guys? Berpikir gimana ya guys? Kawan-kawan alam misalnya halusinasi ke hal-hal negatif atau hal-hal yang positif gitu kan ya, kita kan nggak tahu ya guys pikirannya kita kemana ya guys kalau sudah berhalusinasi. Dan insomnia ini guys, kalau yang belum tahu ya, kalau ya sudah tahu ya gak apa-apa, dengerin aja. Insomnia ini adalah gangguan tidur guys. Nah, jadi nggak bisa tidur gitu loh guys. Apa mau tidur susah banget guys, harus gimana gitu ya. Nah, wanita ini makan sushi tidak segar yang sudah disimpan selama berhari-hari guys. Akibatnya ia alami halusinasi, kram, sampai insomnia selama berbulan-bulan. Oh, berbulan-bulan guys. Gak bisa tidur berbulan-bulan gimana gitu rasanya guys. Sama halusinasi guys ya. Dibuat dari olahan ikan segar yang masih mentah guys. Sebaiknya sushi tidak dikonsumsi setelah disimpan selama berhari-hari guys. Seperti kisah wanita berusia 34 tahun yang menderita sakit setelah makan sushi tidak segar guys. Oh, jadi ini sushinya tidak disimpan gitu ya, disimpan secara apa ya maksudnya ya, secara bukan apa ya, harusnya kan sushi itu guys langsung dimakan mungkin ya guys, kalau sudah datang mungkin gitu ya, jangan disimpan berhari-hari guys karena bisa banyak bakterinya. Wanita dengan identitas JC ini awalnya menyantap sushi yang sudah disimpannya selama 5 hari guys. Wow, pantas ya. Wanita 34 tahun itu merasa bahwa rasa sushi yang dimakannya sudah sedikit asam. Tapi karena dia lapar, dia tetap menyantap sushi itu dengan cocolan kita pasin. Wah, bisa nih. Kalian yang mau tahu beritanya, dua berita ini linknya ada di bawah. Linknya ada di bawah, silahkan kalian lihat sendiri, oke? Nah, awalnya guys memang tidak ada yang aneh dengan tubuhnya si wanita ini ya guys. Tapi 4 bulan setelah ia menyantap sushi itu guys, ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya guys. Nah, jadi setelah dimakan mulai merasakan ada sesuatu yang ya enak awaknya gitu. Nah, perjalanan kisah JC diceritakan oleh kanal YouTube Chubby Emo guys. Yang fokus membahas tentang kondisi medis yang aneh dan langka guys. Nah, katanya si channel YouTube ini ya guys, semuanya dimulai dengan insomnia. JC mulai tidak bisa tidur. Nah, ia mulai merasa cemas dan linglung. Hatinya berdebar kencang. Ia juga merasakan kram ya guys di bagian perutnya. Di sini kram. Aku gak tahu kram perut tuh kayak gimana ya rasanya ya. Nah, untuk mengobati rasa sakitnya guys, ia sempat meminum beberapa teh tradisional, tapi tidak ada yang bekerja. JC mulai mengalami halusinasi seperti melihat serangga merayap di dinding, sampai serangga itu merayap di bawah kulitnya. Ngeri ya. Nah, tak lanjutin lagi ya guys. Nah, dan bahkan JC sempat mati rasa di bagian tangan dan kakinya. Ketika ia bangun dari tempat tidurnya, ia tak sadar sudah pipis ya, ngopol ya mungkin ya. Di keranjangnya itu menyadari ada yang salah ya guys. Ia langsung dibawa ke rumah sakit guys. Ini sangat betul ini guys. Nah, anehnya dokter tidak menemukan ada yang aneh guys di tubuhnya si JC ini ya guys. Meski sudah diobati, tapi kondisi halusinasi dan insomnia JC semakin parah guys. Ia sempat kejang dan pingsan sebelum dibawa kembali ke rumah sakit oleh suaminya guys. Ini ya. Nah, kali ini dokter akhirnya menemukan bahwa JC ternyata kekurangan vitamin B12. Nah, hal ini menyebabkan tidak bisa tidur hingga mengalami halusinasi. Waduh. Mereka sempat memberikan suntikan vitamin B12 ke JC, tapi ternyata tubuhnya tidak bisa nyerap vitaminnya gitu loh guys. Setelah diperiksa lebih lanjut, para dokter terkejut menemukan cacing pita di dalam tubuhnya guys. Wow. Nah, JC akhirnya tersadar bahwa cacing pita itu kemungkinan dari sushi tidak segar yang dimakannya 9 bulan yang lalu guys. Selama berbulan-bulan, cacing pita itu hidup di saluran pencernaannya. Cacing pita ini memiliki nama ya, Dipilobotrium latum. Nah, jenis cacing pita terbesar yang
bisa menginfeksi tubuh manusia guys. Cacing ini panjangnya bisa mencapai beberapa meter yang nantinya menumpuk di tubuh manusia. Kalau bisa kalian lihat ada gambarnya di link ya, pokoknya lebih lengkapnya lagi. Nah, uniknya guys, cacing pita ini sangat suka vitamin B12 guys, sehingga semua asupan vitamin B12 diserap oleh cacing pita tersebut. Berarti mungkin cacing pita ini lain-lain ya guys sukanya guys. Ada yang suka vitamin C mungkin ya. Untungnya nyawa JC masih tertolong. Dokter segera mengeluarkan cacing pita itu dari tubuhnya, dan kini JC masih dalam tahap pemulihan. Para dokter mengingatkan pentingnya mengkonsumsi sushi yang masih segar, karena risiko terpapar cacing pita sangat tinggi di makanan yang masih mentah. JC bukan satu-satunya orang yang mengalami masalah kesehatan setelah makan sushi ya. Sebelumnya seorang pria asal negeri Gingseng guys, negeri Gingseng Korea Selatan ya guys, harus kehilangan tangannya guys setelah ia terpapar bakteri usai menyantap sushi dan sashimi. Menyantap sushi ya, yang di Korea Selatan nih kehilangan tangannya guys. Yang di Jepang ini mengalami halusinasi hingga insomnia guys. Nah, jadi kalau kita ya guys, kalau makan makanan mentah ya harus disimpan baik-baik ya, jangan, bukan disimpan baik-baik sih, datang langsung makan aja guys. Kalau kayak misalnya datangnya siang, sore kan langsung makan guys. Enggak tahu lagi, saya bukan dokter ya. Langsung datang, pokoknya datang langsung makan guys. Coba biar beberapa jam. Nah itu bisa bakteri ngumpul di cacing. Jadi guys, sekian dulu video kali ini guys, gabungan dua berita kali ini ya. Semoga bermanfaat buat para netizen yang ada di rumah. Saya tunggu di vlog, nantikan video-video selanjutnya lagi yang lebih menarik lagi buat para netizen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.